warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Nanti kalau saya nggak ngomongin tabik pun, nanti masa kegiatan formal nggak pakai bahasa tabik pun. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, pertama yang saya hormati Komisioner Bawaslu Tanggamus, Pak Wedi, kemudian sekretariat juga yang sudah menginisiasi dan mengundang saya. Terima kasih atas kesempatannya mengundang saya untuk hadir dan bisa bersilaturahmi, dan tidak lupa juga yang saya banggakan Bapak Ibu Panwas di 17 di 20 kecamatan di Tanggamus yang berbahagia. Bapak Ibu semua, saya hari ini meluangkan waktu untuk hadir kepada Bapak Ibu semua. Salah satu hal yang diminta oleh Pak Komisioner terkait dengan bagaimana kemampuan Bapak Ibu semua dalam hal membaca hukum. Jadi konteksnya pertama membaca hukum. Tapi kalau terkait dengan bagaimana proses dan pelaksanaannya, saya yakin Bapak Ibu semua sudah dikasih tahu oleh Bawaslu. Saya hanya di sini menyampaikan ada beberapa hal yang harus jadi salah satu tugas Bapak Ibu dalam hal apa? Dalam hal mengimplementasikan aturan. Ya. Karena di sini kan pendidikannya tidak sama. Di kampus saya juga bilang bahwa membaca hukum itu tidak hanya sekedar membaca saja, tapi harus dimaknai hukumnya. Nah, terus itu salah satu materi yang nanti akan saya sampaikan. Terus mengingat tadi yang disampaikan, saya sebetulnya tidak seperti yang disampaikan kurikulum vitae tadi itu. Kurikulum vitae-nya terlalu berlebihan juga kalau semua dibacakan. Saya kira cuma disingkat-singkat saja, lalu kemudian baru disampaikan ke Bapak Ibu semua. Baik, tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu semua. Saya di sini tidak sedang mengajari, sekali lagi tidak sedang mengajari, tetapi ini kita melakukan transfer pengetahuan aja, sharing pengetahuan. Bapak Ibu semua pasti lebih pandai, pasti lebih cakap, dan pasti lebih mengetahui apa yang harus dilakukan di masing-masing kecamatan. Bapak Ibu semua, saya ingatkan kita tinggal kita sudah menghitung hari, menghitung bulan, minggu, dan hari. Tanggal 14 Februari kalau kita tarik mundur itu tidak lebih dari 3 bulan. Artinya tugas besar kita akan terjadi di 14 Februari. Kalau hitungan mundur artinya 88 hari. Pas di penetapan capres kemarin itu 90 hari, 89 hari. Ditetapkan KPU pengambilan nomor urut, penetapan KPU tanggal hari Senin, penetapan KPU hari Senin. Ini hari Selasa pengambilan nomor urut tadi malam. Nah, hari ini sudah masuk pada masa tahapan kampanye. Baik Bapak Ibu semua, karena sudah masuk jadwalnya sudah semakin dekat, maka saya di sini menyampaikan ada beberapa hal strategi yang harus dilakukan Bapak Ibu semua. Di Panwas Bapak Ibu, di kantor kecamatan ada 3 hal yang patut diperhatikan. Ada 3 hal yang patut diperhatikan. Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah terkait dengan tempat. Tempat artinya kantor. Kantor dan sekretariat. Kantor artinya beserta sekretariatnya. Kalau kita bekerja tanpa kantor, bayangkan apa yang bakal terjadi. Sama saja kita misalkan pasang plang tapi nggak ada tuan rumahnya. Ini harus pastikan, ini artinya kita harus meminta keterlibatan dari Pemda untuk dapat mensukseskan terkait dengan pelaksanaan kita. Jadi saya mengingatkan kantor. Kemudian yang kedua yang saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua adalah terkait dengan pelibatan
semua komponen yang ada di kecamatan, seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sampai kepada tokoh adat. Nah, ini juga perlu dilibatkan sebagai bentuk partisipasi, sebagai bentuk pelibatan terkait dengan tugas kita. Kemudian yang ketiga, saya mengingatkan, ini yang penting di materi kita hari ini, pagi ini, mengenai kemampuan kita dalam hal, kemampuan kita dalam hal melaksanakan tugas sebagai panwas. Jangan sampai karena nilai setitik rusak. Gimana Pak? Nilai setitik rusak? Sebelah Pak, bukan sebelah. Kan? Kalau sebelahnya rusak semua kan? Rusaknya sebelah. Maaf ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya depan ya. Enggak punya maksud yang lain. Hanya meneruskan aja yang disampaikan Bapak di belakang. Setuju ya Pak ya? Jadi jangan karena hal setitik rusak. Ya, artinya gini, tugas sebagai panwas itu pundaknya ada di Bapak Ibu semua. Di 14 Februari ada 5 kotak yang harus diperhatikan. Ya kan? Ada DPD yang masuk kontestasi, yang masuk dalam hal pengawasan. Kalau DPD pengawasannya tidak terlalu rumit karena dia calonnya sudah bisa dilihat. Nah, kemudian yang kedua, yang kalau secara urutan, yang kedua itu DPR RI. Kalau DPR RI calonnya bisa bisa dilihat ya semua dan tidak terlalu banyak. Yang paling repot, kita dihadapkan 2 tugas. Untuk capres, ini pasti akan jadi cermatan banyak pihak, terutama partai politik pengusung. Jadi ada kaitan antara capres dengan pileg, pemilihan legislatif. Legislatif itu ada 2, ada DPR kabupaten, DPRD kabupaten, dan DPRD provinsi. Yang paling repot itu DPRD kabupaten, karena per dapil itu isinya penuh Bapak Ibu semua, dan ada banyak partai. Kalau kita tidak bisa sebagai pihak yang netral di sana, maka nanti Bapak Ibu semua yang akan diadukan. Itu yang saya katakan. Karena urusan senilai ya, bukan senilai atau setitik. Karena urusan sedikit, maka masa depan Bapak Ibu semua dikorbankan. Kan ada potensi begini. Di sini yang perlu diperhatikan bahwa dalam melaksanakan tugas dapat dipastikan Bapak Ibu semua sebagai pihak yang pertama akan diadukan oleh para kontestan yang terlibat. Nanti bisa diadukan oleh partai politik, bisa diadukan oleh tim kampanye, bisa diadukan oleh tim pendukung, bisa diadukan oleh pemilih. Banyak tuh Pak legal standing, atau legal standing itu maksudnya yang punya hubungan hukum terkait dengan proses ini. Subjek yang diadukan, terlapor, itu adalah salah satunya yang utama itu adalah panwas cap yang akan diadukan oleh, tadi saya sebutkan, pasangan calon, baik dia DPD, DPR, capres atau caleg ya, yang akan mengadukan. Kemudian yang kedua yang akan mengadukan partai politik, pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga yang mengadukan itu adalah tim pendukung ya. Kemudian ada juga yang lebih parah lagi yang dapat mengadukan pemilih. Sepanjang dia terdaftar sebagai pemilih, maka dia bisa mengadukan. Yang diadukan adalah netralitas Bapak Ibu semua dalam hal menjalankan tugas sebagai pengawas. Ini yang harus diperhatikan. Dan bandingkan dengan yang Bapak Ibu terima.
Berapa yang diterima dengan berapa beban yang bakal ditanggung. Nah, ini yang saya kira perlu Bapak Ibu semua harus hati-hati, dan harus, artinya butuh kecermatan. Yang pertama, yang kedua butuh kehati-hatian, yang ketiga adalah butuh kepantasan. Mengawasi itu harus pantas, jangan melebihi kepantasan. Istilahnya begini, kadang-kala karena kita dikasih tugas sebagai panwas, kita itu kadang-kadang saya dipesan yang namanya mengawasi itu nggak boleh Bapak Ibu semua tampil di depan umum. Kalau misalkan Bapak Ibu semua datang, tugasnya mengawas, nggak perlu lagi. Orang tahu itu ada panwas. Yang namanya ngawasi itu harus seperti intel. Ya. Kita harus pasang mata, harus pasang telinga. Kalau Bapak Ibu semua hadir, misalkan di acara pemilihan, di acara proses kampanye, yang saya hormati Bapak-bapak panwas, ibu-ibu panwas, ya sudah. Kalau yang sudah dihormati, artinya apa guna kita datang di sana? Bagaimana mungkin kita bisa mau melakukan ketegasan dalam tugas kalau kita sudah dihormati duluan?